Selamat siang Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah K3 Instrumentasi. Yang terhormat kepada Ibu Rahmi dan Bapak Afif selaku dosen pengampu mata kuliah K3 Instrumentasi. Perkenalkan, nama saya Monica Reza Florina dengan NIM 12224900007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar K3 Instrumentasi yang berjudul Strategi Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Industri dengan studi kasus kebakaran kilang minyak Pertamina di Cilacap pada tahun 2021. Latar belakang yang saya ambil dari permasalahan ini adalah kebakaran di sektor minyak dan gas seperti insiden di kilang Pertamina Cilacap pada tahun 2021 menunjukkan risiko tinggi akibat bahan bakar mudah terbakar, suhu ekstrim, dan tekanan tinggi. Meskipun standar keselamatan telah diterapkan, faktor seperti human error, faktor cuaca, celah pada sistem instrumentasi, dan lemahnya koordinasi menjadi penyebab utama. Kajian strategi pencegahan dan mitigasi sangat penting untuk memperkuat manajemen risiko melalui integrasi teknologi, prosedur ketat, dan sumber daya manusia yang berkompeten. Profil industri dari PT Kilang Pertamina International Unit Cilacap. PT Kilang Pertamina International adalah subholding refining dan petrochemical dari PT Pertamina Persero yang berfokus pada pengelolaan investasi dan bisnis pengolahan minyak bumi, bahan bakar, pelumas, petrokimia, dan farmasi, yang didirikan pada tanggal 13 November 2017. PT KPI bertugas mengolah mega proyek pengolahan dan petrokimia, termasuk proyek NGRR Tuban melalui PT Pertamina Rosneft, pengolahan dan petrokimia, dan proyek RDMP Balikpapan melalui PT Kilang Pertamina Balikpapan. Kilang minyak Pertamina Cilacap merupakan salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar dan terpenting di Indonesia, dengan kapasitas mencapai 348.000 barel per hari. Yang terletak di Jawa Tengah, kilang ini memasok sekitar 25% kebutuhan BBM nasional, khususnya untuk wilayah Jawa sampai Bali. Produk utamanya melalui Pertamax, Series, biosolar, aftur, LPG, aspal, dan bahan baku petrokimia. Kebakaran di kilang Pertamina Cilacap pada tanggal 13 November 2021 diduga disebabkan oleh sambaran petir, karena saat kejadian wilayah tersebut tengah dilanda hujan lebat, disertai petir dan terdapat rekaman CCTV serta data BMKG yang menunjukkan adanya sambaran petir di lokasi. Meski demikian, Pertamina menyatakan penyebab pasti masih dalam proses investigasi. Faktor umum penyebab kebakaran di kilang minyak antara lain sambaran petir, tumpahan minyak, kebocoran gas hidrogen, serta korosi bawah insulin yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Di sini saya juga menampilkan bukti atau hasil dari Kompas bahwa merupakan foto dari kebakarannya. Perumusan masalah yang pertama, apa saja potensi bahaya dan risiko kebakaran di kilang minyak? Yang kedua, bagaimana strategi pencegahan dan pengendalian risiko kebakaran di industri minyak dan gas? Yang ketiga, seberapa efektif implementasi K3 dalam mencegah kebakaran di kilang Pertamina Cilacap? Lalu selanjutnya potensi bahaya dan risiko kebakaran. Yang pertama yaitu kebocoran hidrokarbon. Dua, pekerjaan pengelasan atau hot work. Yang ketiga, korosi peralatan. Yang keempat, kegagalan sistem deteksi dan pemadam kebakaran. Yang kelima, kondisi lingkungan dan keamanan. Yang keenam, kesalahan manusia atau human error. Yang ketujuh, usia fasilitas atau aging facility. Yang kedelapan, pencemaran lingkungan akibat kebakaran. Strategi pencegahan dan risiko pengendalian risiko. Yang pertama, sistem manajemen keselamatan mengintegrasikan ISO 45001 dan proses safety management untuk mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko secara sistematis. Yang kedua itu program inspeksi rutin pemantauan kondisi digital pada tangki serta thermal scanning untuk peralatan elektrik. Yang tiga, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan pemadam api bertingkat dan simulasi evakuasi triwulanan
didukung tim darurat bersertifikasi. Yang keempat, implementasi Fire and Gas Detection System atau FGS untuk mendeteksi dini kebakaran. Yang kelima, penggunaan Emergency Shutdown System atau ESD untuk penghentian operasional otomatis saat terjadi kebakaran. Yang keenam, prosedur work permit system yang ketat untuk pekerjaan pengelasan dan aktivitas berisiko tinggi lainnya. Evaluasi implementasi K3, kebakaran di kilang Pertamina Cilacap menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi K3, terutama pada sistem proteksi petir, deteksi kebakaran, dan kesiapsiagaan darurat. Dugaan penyebab berupa sambaran petir mengindikasi bahwa sistem penangkal petir dan pengamanan bahan mudah terbakar belum optimal. Sistem pemadam kebakaran dan koordinasi tanggap darurat juga perlu dievaluasi karena api sulit dikendalikan. Selain itu, pelatihan evakuasi dan prosedur darurat harus ditingkatkan agar respon terhadap insiden lebih cepat dan efektif. Secara keseluruhan, perlu dilakukan audit menyeluruh dan perbaikan sistem K3 untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan. Kesimpulannya, kebakaran di kilang Pertamina Cilacap menjadi bukti pentingnya penerapan strategi pencegahan dan mitigasi kebakaran yang komprehensif di lingkungan industri. Pencegahan dapat dilakukan melalui instalasi sistem proteksi petir yang andal, pemeliharaan berkala peralatan, dan pengawasan ketat terhadap potensi sumber api dan bahan mudah terbakar. Sementara itu, mitigasi harus melibatkan sistem deteksi dini yang terintegrasi, alat pemadam otomatis, serta prosedur tanggap darurat yang jelas dan teruji. Pelatihan rutin bagi seluruh pekerja dan simulasi evakuasi juga menjadi kunci untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian material. Dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan, risiko kebakaran industri dapat ditekankan secara signifikan. Saran, peningkatan sistem deteksi dini, memasang dan mengembangkan teknologi deteksi bahaya seperti sensor gas, suhu, atau api untuk mencegah insiden sejak dini. Selanjutnya, penyempurnaan prosedur operasi, memperbarui SOP dan prosedur darurat agar lebih efektif dan mudah dipahami serta rutin diuji melalui simulasi. Kemudian, pengembangan kompetensi SDM, memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pekerja agar lebih siap menghadapi risiko dan menjalankan prosedur keselamatan. Kemudian, perbaikan infrastruktur, memperbaiki dan memperkuat fasilitas fisik agar aman digunakan dan mendukung sistem keselamatan kerja. Yang terakhir, penguatan budaya keselamatan, membangun kesadaran dan komitmen seluruh karyawan terhadap pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas kerja. Cukup sekian atas presentasi tugas besar K3 Instrumentasi. Saya ucapkan terima kasih.